Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 1 Kimia Organik 2 akan menjelaskan tentang PPT kami, yaitu tentang prednison. Sebelumnya, terdiri dari 8 anggota, yaitu yang pertama Arga Sukayonifa Gramidika dengan NIM 105240028, Muhammad Fariza Mir Asik dengan NIM 105244044, Muhammad Hilmi 105240448, Muhammad Fauzan Herdiansyah dengan NIM 105240668, Nathanael Jason Soejatno dengan NIM 105240082, Muhammad Faizain dengan NIM 105240096, saya sendiri Aga Razin Arkan dengan NIM 1052400, dan Nathanael Fernando dengan NIM 105240102. Konten yang akan dibawakan di PPT ini adalah yang pertama itu struktur, yang kedua itu adalah nama UPAC dan nama trivial, yang ketiga adalah sumber lipid, yang keempat adalah fungsi penggunaan dari senyawa ini, kelima yaitu sintesis, dan keenam aplikasi. Untuk strukturnya sendiri, prednison memiliki struktur dasar yang terdiri dari 4 cincin karbon yang menyatu, yaitu 3 cincin beranggota 6, yaitu cincin A, cincin B, dan cincin C, dan 1 cincin yang beranggota 5 yang bisa kita namai dengan cincin D, yang mana terdapat 2 ikatan rangkap pada cincin A. Selanjutnya, prednison memiliki beberapa substituen, diantaranya adalah 3 gugus keton pada karbon nomor 3, karbon nomor 11, dan karbon nomor 20, dan juga 2 gugus hidroksi pada karbon nomor 17 dan karbon nomor 21, lalu terdapat 2 gugus metil pada karbon nomor 10 dan karbon nomor 13. Oke, sekarang kita akan membahas tentang nama UPAC dan juga trivial dari prednison. Nah, ciri khas prednison sendiri itu memiliki 21 atom karbon sesuai dengan struktur yang sesuai digambarkan. Oleh karena itu namanya itu adalah pregnana. Dan jika kita melihat dari struktur prednison ini sendiri, prednison memiliki tiga cincin karbon, sebut saja cincin A, B, dan C, dan juga satu cincin beranggotakan 5 karbon, sebut saja cincin D. Pada cincin A memiliki ikatan rangkap alkena, yaitu pada atom karbon 1 dan juga 4. Lalu pada prednison ini sendiri, dia memiliki gugus fungsi keton, dan keton tersebut ada 3 buah. Yang pertama pada karbon nomor 3 pada cincin A, lalu karbon nomor 11 pada cincin C, dan juga karbon nomor 20 yang menyambung kepada cincin D. Selain gugus fungsi keton, terdapat juga 2 gugus hidroksil pada karbon nomor 17 dan juga 21. Oleh karena itu nama UPAC dari prednison ini sendiri adalah 17,21 strip dihidropregna, strip 1,4 strip diena, strip 3,11,20 strip trion atau keton. Nah, untuk nama trivialnya sendiri adalah prednison, atau ada nama lainnya yaitu delta cortison, seperti itu. Selanjutnya, dari mana sih asal prednison? Prednison bukan merupakan hormon alami, melainkan glukokortikoid hasil sintesis. Prednison berawal dari kolesterol yang mengalami pemotongan rantai samping oleh enzim menjadi pregnenolon dan isokaproaldehida. Pregnenolon kemudian akan dioksidasi menjadi progesteron yang kemudian dihidroksilasi menjadi 11-deoksikortisol. 11-deoksikortisol akan diubah oleh 11-beta-hidroksilase menjadi kortisol, dan kortisol inilah yang akan dimodifikasi di industri sehingga menghasilkan prednison. Dari prednison ini, dari yang kita tahu tadi sebelumnya, sumber-sumber prednison ini, nah menurut kalian apa sih fungsi dan penggunaan dari prednison ini? Nah, jadi ada 4 ini. Sebenarnya kalau prednison ini ternyata tuh bagus banget buat tubuh kita. Nah, yang pertama itu secara farmakologis, peran prednison ini ada sebagai antiinflamasi, imunosupresif, dan regulasi metabolik. Jadi antiinflamasi ini menekan jalur inflamasi melalui aktivasi reseptor glukokortikoid intraseluler 5 kali lebih efektif dari kortison.
Selain itu, sebagai imunosupresif juga, menekan respon imun digunakan pada penyakit autoimun dan pencegahan penolakan organ transplantasi. Dan yang ketiga ini regulasi metabolik, mengatur metabolisme glukosa melalui interaksi dengan reseptor glukokortikoid intraseluler. Nah, terus dia digunakan untuk kondisi apa aja? Penggunaannya biasanya untuk penyakit pernapasan, contohnya seperti asam bronkitis atau penyakit paru inflamasi, atau biasanya ini juga disebut onkologi, kanker prostat metastatik yang dikombinasikan dengan abiraterone untuk menekan biosintesis androgen tumoral. Selain juga bisa sebagai penyakit autoimun, lupus, penyakit Crohn, colitis ulceratif, psoriasis, rheumatoid arthritis, dan bisa juga sebagai dermatologi. Itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana prednison disintesis dan dibuat dari awal. Nah, jika kita lihat, prednison memiliki dua ikatan rangkap dan juga satu gugus asam karboksilat. Nah, yang artinya senyawa ini sebenarnya secara di laboratorium kita bisa mensintetisnya dengan cara menggunakan prekursor utama, yaitu hidroksikortison asetat. Nah, dihidroksikortison asetat umumnya memiliki satu senyawa etil asetat yang ada di sebelah ujung kanan dan juga dua gugus karbonil. Nah, untuk mendapatkan dua ikatan rangkap tadi, kita perlu mereaksikannya dengan gas bromin atau BR2 yang memicu reaksi radikal. Nah, reaksi radikal ini akan membuat terbentuknya gugus bromin baru yang ada pada hidrogen alfa pada keton yang ada di sebelah kiri, paling kiri. Nah, bromin yang terbentuk ini kemudian bisa langsung kita lakukan eliminasi untuk membentuk alkena. Nah, untuk eliminasi ini kita menggunakan dimethylpyridine, yaitu sebuah nukleofilik atau basa nukleofilik, dan untuk menghilangkan etil asetatnya membentuk suatu asam karboksilat, kita bisa menggunakan kalium bikarbonat atau KHCO3 yang berfungsi untuk menghidrolisisnya, sehingga terbentuklah prednison. Zat sebelum terbentuknya produk prednison dengan prekursor awal adalah senyawa yang bernama 2,4-dibromo derivate of dihidroksikortison, sebuah zat yang bisa kita eliminasi dengan menggunakan dimethylpyridine tadi. Selanjutnya kita bahas mengenai aplikasi dari prednison. Jadi aplikasi dari prednison ini ada beberapa di dunia medis. Sebagai contoh, aplikasi yang pertama ini ada imunosupresan, yaitu prednison dapat mencegah pelepasan mediator imun yang berperan kunci dalam respons alergi dan autoimun. Yang kedua, ada juga dalam dunia kardiologi. Prednison dapat meregulasi remodeling jantung dan reabsorpsi natrium air di ginjal, serta memperbaiki fungsi jantung yang terganggu akibat kontraktilitas otot yang tidak teratur. Aplikasi yang ketiga, ada regulasi sumbu HPA, sehingga kortisol ini dapat menekan produksi kortisol endogen. Selanjutnya, prednison juga digunakan dalam transplantasi organ. Jadi, dosis tertentu dapat mencegah penolakan organ dalam transplantasi. Oke, baik semuanya. Setelah jelaskan dan dipaparkan mengenai komponen-komponen apa saja yang ada di senyawa prednison, kami kelompok 1 memiliki kesimpulan, yaitu prednison merupakan senyawa golongan steroid sintesis atau glukokortikoid yang memiliki kerangka dasar steroid berupa 4 cincin karbon yang menyatu dengan berbagai fungsi seperti katon dan hidroksil. Lalu gugus-gugus itu yang menentukan aktivitas biologisnya bagaimana. Nah, senyawa ini juga berasal dari jalur biosintesis steroid yang berawal dari kolesterol.
Lalu, melalui berbagai tahapan-tahapan itu hingga menghasilkan kortisol yang selanjutnya dimodifikasi secara industri menjadi prednison. Baik, berikut yang dapat kami sampaikan mengenai senyawa prednison. Kami kelompok 1, mohon maaf bila ada kesan kata ataupun kekurangan kata. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.